yang jumlahnya sudah dipublish oleh Kemenpan RB yaitu 2,3 juta. Misalkan kita bertanya, kira-kira 2,3 juta ini diperoleh dari mana? Sedang berlangsung pembahasan rancangan Undang-Undang ASN tahun 2023 dan tentunya di sini kalau misalkan kita melihat pada isi daftar inventarisasi masalah dari rancangan Undang-Undang ASN, di sini ada kabar gembira dan juga kabar yang kurang menggembirakan ya. Nah, untuk kabar gembiranya di sini adalah untuk penghapusan honorer ini tidak jadi dilaksanakan. Dan selanjutnya 2,3 juta data honorer ini sudah dikunci. Berikutnya ini nanti akan mengindikasikan bahwa seluruh honorer akan bisa diangkat menjadi ASN P3K dengan model baru. Nah, tentunya di sini kita bertanya, ini nanti untuk honorer yang mana yang masuk dalam kategori ini? Tentunya di sini apakah kita ini termasuk di dalamnya? Tentunya di sini kita akan memberikan update informasi ya terkait tentang daftar nama guru honorer atau tenaga honorer yang nantinya akan masuk dalam program ini. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Adanya rencana pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang ASN tahun 2014 tentunya menjadi harapan baru bagi kita tenaga honorer untuk nantinya bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik ya. Nah, sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu dari DIM RUU ASN atau daftar inventarisir masalah. Maka di sini ada kabar gembira yang pertama yaitu tidak akan ada penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 ini. Kemudian untuk data honorer yang sudah masuk ini adalah sudah dikunci ya teman-teman. Dan tentunya di sini nanti akan berakibat pada honorer akan bisa diangkat menjadi ASN P3K meskipun nanti sementara ini menggunakan ASN P3K untuk yang model baru. Nah, kira-kira honorer mana yang masuk dalam kategori yang nanti akan diangkat, yang datanya sudah dikunci, yang tidak akan dihapus? Nah, tentunya kalau misalkan kita mencermati informasi terbaru, ini adalah nanti teman-teman yang masuk dalam kategori ini adalah tenaga honorer yang sudah terverifikasi dan juga sudah tervalidasi ya teman-teman, yang jumlahnya sudah dipublish oleh Kemenpan RB yaitu 2,3 juta. Nah, kalau misalkan kita bertanya, kira-kira 2,3 juta ini diperoleh dari mana? Nah, data yang sudah terverifikasi dan tervalidasi 2,3 juta ini diperoleh melalui hasil final pendataan non-ASN. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa teman-teman yang dulu di tahun 2022 sudah mengikuti pendataan tenaga non ASN dan sudah dinyatakan lolos final ya di sini, maka di sini nanti kita bisa masuk dalam program ini dan menjadi salah satu sasarannya ya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sepertinya tidak semua honorer ini nanti akan bisa masuk dalam kategori ini. Artinya nggak semua honorer ini nanti dihapuskan, kemudian nggak semua honorer ini nanti datanya sudah dikunci, dan juga nggak semua honorer akan masuk dalam program pengangkatan P3K yang model baru. Nah, kira-kira seperti apa untuk dasar dari hal ini? Nah, seperti yang kita kutip ya, informasi terbaru yaitu dari cpns.com yaitu bahwasanya data honorer ini memang sudah dikunci ya, dan kita diminta untuk bersiap-siap menjadi ASN jenis baru, meskipun di sini nanti mungkin saja ya untuk gajinya itu di bawah ASN P3K teman-teman. Nah, selanjutnya dari informasi yang kita kutip dari tanggal 7 Juli 2023 ini adalah di sini memang benar arah kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini adalah dari Bapak Abdullah Azwar Anas. Terkait nasib honorer ini sudah jelas ya teman, yaitu tidak akan ada pemutusan hubungan kerja massal atau enggak akan ada PHK massal. Dan pemerintah ini melalui Kemenpan RB sudah menyiapkan solusi jalan tengah ya, yaitu berencana mengangkat 2,3 juta ini honorer menjadi P3K paruh waktu. Ingat di sini adalah 2,3 juta honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, seperti yang tercantum dalam inventarisir masalah rancangan undang-undang ya teman. Nah, ini adalah rencana penghapusan, ini mengacu pada surat edaran di tahun 2022 kemarin. Dan untuk informasi lanjutannya yaitu di sini salah satu poin dari surat edaran itu menjelaskan mengenai
ketentuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang menjadi rujukan bahwa mulai 28 November nanti hanya ada dua jenis kepegawaian di instansi pemerintah, yaitu PNS dan juga P3K. Nah, Menteri Anas beberapa waktu lalu ini pernah menyebutkan, yaitu berdasarkan dari yaitu pendataan dan validasi data jumlah tenaga non ASN yang terbaru ini totalnya adalah 2,3 juta, teman-teman. 2,3 juta sebagai data dasar tenaga non ASN yang nanti akan menikmati program ini. Dan selanjutnya diperkuat juga oleh yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian ya, yaitu Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Pak Alex Denny, berharap nggak akan ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non ASN ya, sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan. Jadi sembari kami amankan, diamankan untuk 2,3 juta tenaga non ASN yang sudah terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK ya. Jadi yang tentunya di sini diamankan datanya yaitu jumlahnya 2,3 juta non ASN yang sudah terverifikasi dalam database BKN. Nah, terverifikasi dalam database BKN ini kira-kira cara kita untuk melihat itu bagaimana? Dan database BKN ini diperoleh dari kegiatan apa? Untuk data honorer yang sudah terverifikasi dalam database BKN itu merupakan hasil dari pendataan tenaga non ASN, teman-teman. Ini adalah dari pendataan non ASN yang dulu sudah dilakukan ya di tahun 2022. Nah, sini untuk saat ini pendataan tenaga non ASN ini sudah tutup. Memang ini adalah sudah di tahun 2022 kemarin ya. Dan pemerintah ini sudah mendapatkan hasilnya sehingga kebijakan ini nanti akan diberikan bagi teman-teman yang lolos dalam pendataan non ASN. Kemudian bagaimanakah cara melihat apakah kita itu termasuk dalam kategori yang lolos pendataan non ASN ataukah tidak? Dan untuk melihat data hasil final pendataan tenaga non ASN, teman-teman bisa cek pada portal BKN atau di instansi masing-masing ya. Sebagai contohnya di sini saya melihat hasil pendataan di daerah saya yaitu dari BKPP Kabupaten Muna Barat. Tentunya di masing-masing instansi juga sudah mengumumkan untuk hasil pendataan tenaga non ASN-nya untuk data finalnya. Nah, di sini pengumuman hasil akhir pendataan tenaga non ASN, teman-teman, ini merupakan yang sudah final, yaitu dari pendataan tenaga non ASN merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan peraturan pemerintah nomor sekian tentang manajemen P3K yang mewajibkan seluruh kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian yaitu PNS dan juga P3K. Maka dari data tersebut ini adalah telah melaksanakan pendataan pada setiap instansi. Dilihat pada situs web ini. Nah, ini adalah lampiran pengumumannya seperti ini. Kalau misalkan di daerah sini yang hasil finalnya demikian ya, yaitu untuk tenaga non ASN dari tenaga honorer kategori 2 ini jumlahnya 264. Kemudian tenaga non ASN ini adalah jumlahnya 2.591. Kemudian teman-teman silakan cek di daerah masing-masing. Di sini adalah untuk mengecek daftar nama, kita bisa mengeklik yaitu lampiran hasil pendataan tenaga non ASN yang seperti ini. Maka di sini nanti akan berisikan daftar nama yang sudah lolos ya untuk pendataan tenaga non ASN, mulai dari NIK, kemudian nama, kemudian tanggal lahir, kemudian tempat lahir, jenis kelamin dan lain sebagainya, ijazah, kemudian unit kerja dan juga jabatan yang kita ampu. Nah, sebagai contohnya juga di sini kita bisa berkunjung ya ke masing-masing portal web instansi, yaitu kita bisa mengetikkan yaitu hasil pendataan non ASN 2022 Kabupaten Ngawi misalkan. Nah, di sini kita bisa melihat untuk hasil finalnya. Nah, di sini pun juga akan kita bisa melihat yaitu untuk uji publiknya ya. Ini adalah uji publik untuk hasil pendataan tenaga non ASN dan kita bisa melihat untuk daftar namanya. Di sini ada 89 orang, inilah dari tenaga honorer kategori 2 ya, dan juga keseluruhan dengan non ASN. Untuk daftar nama kita bisa mengecek ya. Ini adalah di bagian paling bawah siapa saja yang nanti akan termasuk dalam data yang sudah dikunci ini.